Itu tangan itu. Yang dibilang si klien kita habis mecahin kaca kan? Aku punya sesuatu yang pengen aku sampaikan. Sesuatu apa? Apaan? Hey, aku juga ada sesuatu buat kamu. Oke, guys. Goodbye, saatnya kita berpisah. Goodbye, Hari ini gengs, gua Damita dan juga tim Kata Keputus sudah ada di sebuah taman. Dan kali ini klien kita cewek namanya Lisa. Nah, sekarang lu bisa nggak cerita sama kita tentang permasalahan lu dengan pasangan lu dan kenapa lu sampai mengundang tim Kata Keputus yang banyak banget ini datang menemui lu? Gini ya, sebenarnya aku mau cerita. Dia tuh orangnya kasar, Kak. Kasar gimana? Ya, kayak kemarin aja aku nih telat nih kan, dia jemput aku kan Kak ke rumah. Kita udah janjian, terus aku telat, itu dia nunggu di depan rumah aku cuma 5 menit doang. Dia marah sama aku sampai dia mukul kaca. Akhirnya si Lisa ini pun keinget tentang satu hal yang mana dia sudah punya janji dengan si Mike untuk ikut latihan paduan suara. Dan ya udah, karena tadi Lisa pun juga bilang Mike itu adalah salah satu cowok yang on time banget, jadi otomatis dia takut banget telat, guys. Makanya di sana kita langsung mengantarkan si Lisa ini untuk datang ke studio tempat dia latihan. Nah, ini lu emang sering latihan atau emang rutin latihan dalam seminggu berapa kali gitu? Iya, emang rutin sih. Emang rutin dalam seminggu berapa kali biasa? Bisa 2-3 kali deh seminggu. Dan ya udahlah, akhirnya kita pun sampai di studio tempat mereka latihan. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah emang benar semua omongan lu tentang cowok lu itu atau enggak. Oke. Kakak bisa lihat deh nanti ya. Oke. Mohon maaf, ini nggak ada alat telepon atau apa gitu dipasang di badannya dia. Kalian pasang buat dia. Oh ya, jangan ketahuan ya. Ini buru-buru, dia takut dimarahin loh sama cowok. Ya udah. Dia langsung turun dari mobil dan langsung masuk ke studionya dia. Nah, kita kan emang belum tahu nih apakah emang benar si cowoknya itu sekasar itu atau seperfeksionis itu atau semarah itu nantinya sama dia. Nah, makanya kita mau dapetin bukti yang jelas, kita mesti gimana sekarang. Lu ada ide nggak gimana kalau caranya? Studio sih gua kira kan dia pasti punya ada ruang operatornya tuh. Oh iya, terus iya, itu emang ada sih biasanya. Gimana? Gimana kalau kita coba masuk situ aja buat langsung ngintai langsung? Tapi tuh kayak terlalu deket gitu nggak sih, Mbak? Maksudnya Enggak, tapi kalau ruang operator itu kacanya beda. Iya, yaudah, kita ajar aja. Kita ajar aja dulu. Akhirnya kita pun langsung turun dan ke tempat operator tersebut. Kamu udah datang terlambat, latihan saya nggak kamu. Maaf ya Pak ya. Kamu artis. Kita nungguin kamu seorang ini. Gitu dia udah. Dan di situ gue sama Komo ngeliat emang mukanya Mike ini udah kayak orang yang mau marah banget, gengs. Kamu sini dulu kamu. Kamu lihat coba yang lain. Coba kamu lihat. Mereka udah mulai latihan, kamu baru datang. Ini tuh satu lagu pun gak beres-beres gara-gara kamu. Kamu itu gak pernah bisa ngargain waktu atau gak dari dulu. Kamu terlalu jahat, perlakukan diriku sekejam ini. Lebih baik ku sendiri. Lihat dong, mukanya dia tuh sedih banget, kayak ngerasa tertekan gitu loh. Mau gue juga kalau jadi dia punya cowok kayak gini,
Gue sedih. Itu dia jadi gak mood nyanyi kan? Iya, kalau misalnya gini, kalau dia emang nggak pengen dimarahin sama cowoknya, harusnya dia pun juga nggak telat datangnya Tapi gitu. kan telat juga itu ada alasannya dong, Mo, karena Iya. kita dan Iya, dia emang. waktu sama Nah, kita. harusnya kalau dia emang nggak pengen telat, dia ketemu sama kita tuh dari pagi banget gitu. Ya udah lah, Mo. Stop. Lisa. Kamu niat latihan apa enggak sih? Udah bener. Udah bener dari mana? Kita ini udah capek loh nungguin kamu. Kamu nggak bisa hargain kita semua yang ada di sini. Udah sih, maksudnya Lisa juga ikutin aja Ki kemauan cowoknya biar dia nggak marah-marah begini depan Bisa temen-temen. nggak kalian semua? Itu tangannya tuh. Yang dibilang sama si klien kita habis mecahin kaca kan? Iya bener, ternyata emang diperban gitu tangannya. Ya kalau yang gue lihat emang tipikal dari cowoknya ini emang keras banget dan tegas banget gitu. Emosional juga sih, Nah, Mo. mungkin itu. Nggak bisa kontrol juga sih, kelihatan kayak marah-marah mulu gitu. Dan mereka pun lanjut latihan dan latihan pun selesai. Selalu ada di dalam hatiku. Di situ setelah mereka selesai latihan, teman-temannya pun juga sudah pada keluar dari ruangan tersebut. Mike langsung manggil Lisa, mereka kayak mau ngobrol berdua, tapi di sini yang gue bingung lagi, tiba-tiba Aku minta maaf ya kalau tadi aku marah-marah sama kamu. gak deh, Mo. Itu baik-baik aja. Kamu bisa bedain dong, marahnya nggak perlu di depan mereka juga kali. Ya tapi aku minta maaf sama kamu. Aku bukannya maksud kayak gitu, tau gak? Tapi di sini yang gue bingung lagi, tiba-tiba sikapnya Mike ini langsung berubah banget, gengs. Dia langsung baik banget, dia langsung minta maaf sama Lisa karena tadi habis marah-marah. Si Lisa tuh suruh balik sama dia. Ini latihannya udah selesai, terus Lisa suruh balik sendiri gitu? Lisa pun balik sendirian, gak dianterin sama Mike sampai depan atau apalah, enggak, gengs. Dia kan udah nyuruh si klien kita untuk pulang ke rumah. Ya, terus gimana? Dan dia alasannya dia akan ketemu lagi atau ada perlu dengan penyanyi-penyanyi lain. Ya kan? Nah, lu kan gini aja. Lu bisa stay di sini dengan beberapa orang tim. Lu pantau dia terus apakah dia emang bener ada perlu dengan penyanyi lain atau ketemuan dengan siapa aja dan ngapain aja. Nah, di sini Gue pun sama kamu langsung nyamperin Lisa. Lisa. Yuk, masuk dulu aja. Langsung masuk gender cowok lo keburuan ini. Masuk aja dulu. Cowok udah bakalan datang. Andu. Liatin cowoknya, takutnya cowok yang keluar nanti. Mau sama yang lain tetap di situ mantau si Mike. Sedangkan gua, Damita dan juga sama si Lisa akan mengantarkan si Lisa ini untuk pulang ke rumahnya dia. Dan sampai di perjalanan gue sama kamu nanyain lagi sama dia gimana tadi cowoknya. Nah, tadi kita juga dengerin kalau cowok lu ini bakal ngejemput lu ke rumah ya? Iya, nanti sore nih. Lu rencana mau pergi kemana sama dia? Rencana kan dia ada kayak pentas gitu deh, jadi mau fitting baju gitu sih. Minta lo temenin. Sampai di rumahnya si Lisa, gengs, kita ngasih tahu sama dia kalau dia harus bersiap-siap. Kita nyuruh Lisa masuk dan nunggu aja sampai si Mike itu jemput. Dan waktu kita lagi ngobrol-ngobrol dengan si Lisa, gue juga mendapatkan telepon dari si Maulana. Halo, Om. Ya. Ini gue udah nyintai diri di dalam studio. Terus? Oke, nah di studio tadi lu ada dapetin bukti apa-apa gitu? Gue cuma dapat dia ngebenerin perbannya gitu, ganti dibantuin sama seorang cewek itu, dia salah satu anggotanya. Tapi ada indikasi kalau cewek itu emang punya hubungan spesial dengan dia nggak? Kayaknya sih nggak ada sih, gue cuma perhatian doang. Murid lah. Oke, ya udah. Maupun mengkonfirmasi lagi kalau misalnya Mike itu udah on the way ke rumahnya Lisa. Dan makanya di situ kita bilang sama si Lisa untuk mempersiapkan dirinya dia. Handphone lu aktifin ya? Ya, oke. Oke, yaudah. Makanya gua sama Damita pun langsung standby di dalam mobil kita. Maul, monitor maul. Dan akhirnya geng, setelah gue sama kamu nunggu cukup lumayan lama, Mike itu pun datang. Itu.
Di situ kita ngeliat lagi si Mike ini ngerasa bosan atau bete menunggu si Lisa yang mau dijemput sama dia. Marah-marah lagi. Kamu lama banget sih. Kan aku lagi siap-siap. Siap lah. Ini kamu kenapa pakai baju kayak gini? Aku udah kasih kamu waktu lama loh. Bener kan, baru nunggu sebentar aja udah marah-marah. Ya udah sih, terus maunya gimana? Kamu ganti lagi nih. Aduh, dan menurut gue yang gue liat bajunya itu nggak kenapa-napa, gengs. Bajunya masih layak banget untuk dipakai dan sopan-sopan aja. Ya ampun, ini keburu sore, ini udah jam berapa? Kamu mau berangkat jam berapa? Aku Udah deh, gak suka ngeliat baju kayak gini. kamu mau ganti. Ya. Terus kita kapan berangkatnya? Malam, mau? Hah? Ya, masuk. Apa? Mas, kacanya. Dan ya udah, Mike pun menuruti kemauannya Lisa dan mereka pun langsung cabut ke tempat tujuan mereka. Jalan tuh, Pak. Pak, bu jangan, Pak. Di sana kita ikuti si Lisa sama si Mike. Dan di situ bener, geng, sampailah mereka di sebuah toko baju. Mau. Lu bisa nggak masuk ke butik itu? Lu bawa kamera tersembunyi masuk ke dalam sana dan lu kasih tab ke gue jadi biar gue tahu apa aja yang mereka lakukan di butik itu. Di situ gue sama Koma mantau lewat tab. Sayang, baju yang bagus buat aku yang mana ya batiknya? Ntar ya, coba aku liatin dulu deh buat kamu. Karena kan kalau selera kamu mungkin lebih bagus ya. Tuh, gak ada keanehan dalam hubungan mereka, ada bintang. Ya emang gak ada apa-apa. Nggak, ya. Ini karena ceweknya lagi yang ngelakuin kesalahan. Coba ngelakuin kesalahan Enggak, sedikit. tapi- Masa dipermasalahin Ya sama gue Mike? ngerti. Pemikiran lu jangan sama-sama kayak si Lisa juga dong. Ya, enggak, Lu Mak. harus berpikir secara objektif Mak. dan melihat permasalahan dalam hubungan Juga mereka. jangan terlalu ngebela cowok terus dong. Mau lo lihat dong, Lisa itu cewek udah tertekan banget sama Mike. Mau dikit-dikit hal kecil bikin marah. Dan waktu si Mike ini mencoba baju yang dipilih sama dia, ini si Lisanya kemana nih? Kok si Lisanya keluar? Oh, dia telepon mau dia. Betul. Mau monitor mau. Mau itu si Lisanya keluar dari butiknya tuh mau. Kamu di mana? Oh ya udah, jadi kan kita jalan. Oh ya udah. Kalau gitu aku tunggu 1 jam lagi kamu nyampe di rumah ya. Oke. Bener ya? Oke, bye. Berarti dia abis ini mau ketemuan sama orang lagi dong. Nggak tahu. Sedangkan dia lagi jalan sama Mike. Dia nggak nyadar apa kalau dia masih pakai kelipuan dari kita. Oh iya. Oh ya udah, mungkin temennya kali mau dia mau janjian ada urusan lagi, mungkin teman padusnya dia. Tapi di situ gue masih berpikir positif, ya mungkin itu temennya dia dan ada urusan penting dan nggak mungkin terjadi sesuatu yang aneh-aneh, geng. Ini si Mike-nya datang. Kamu ngapain di sini? Kamu udah selesai belanjanya? Udahlah. Kamu kan harusnya nemenin aku di dalam. Kamu ngapain malah di luar? Ya ampun sayang, maaf banget. Aku minta maaf banget sama kamu ya. Tadi barusan mama nelpon. Ini kok dia bohong sama si Mike sih? Maaf banget, aku minta maaf banget sama kamu ya. Tadi barusan mama nelpon. Ini kok dia bohong sama si Mike sih? Iya bener, serius. Ini mama nelpon tadi barusan ngabarin kalau tante aku tuh masuk rumah sakit. Ini kebohongan, guys. Dan ya udah, akhirnya biar kita tahu jawabannya, Lisa pun sama si Mike itu udah cabut dari toko tersebut. Kita pun langsung ngikutin mereka. Ini maksudnya apa? Coba ngapain dia bohong sama si Mike nih, Bita? Saya nggak tahu. Aku yakin banget ini pasti alasan dia doang kok. Karena kalau misalnya dia jujur nanti Mike marah-marah lagi. Dan akhirnya, gengs, kita pun udah sampai di rumahnya Lisa. Stop, Pak, jangan terlalu dekat, Pak. Kamu nggak usah masuk ya. Tuh kan, bener kan? Dia langsung nyuruh si Mike-nya cabut gitu loh. Nggak usah, soalnya aku juga buru-buru kan mau nganterin mama ke rumah sakit.
Oke. Ya udah, salamnya buat rumah kamu ya. Oke. Maul, monitor Maul. Itu si Mike-nya udah cabur ya, langsung bawa si ceweknya ke sini aja Maul. Si Lisanya langsung menghampiri kita ke dalam mobil, gengs. Ikutin cowok aja. Apa Pak, langsung ikutin mobil putih itu Pak. Apa? Ayo masuk. Apa sih? Sorry Kak, kayaknya investigasi kita hari ini sampai di sini aja dulu ya. Ini ada kesempatan kita gitu loh Lisa untuk kita mencari bukti tentang apa aja yang dilakukan oleh si Mike. Iya, aku ngerti. Makasih banget udah bantuin, tapi aku minta maaf banget. Aku harus nganterin Mama. Dan karena emang si Lisa tidak bisa dipaksa, oh ya udah kalau gitu ya semoga aja tante lu cepat sembuh ya. Oke, makasih banget ya, maaf banget. Dan Lisanya pun langsung masuk lagi ke rumah. Pak, kita lebih jauh lagi dikit Pak. Dan di situ pun gue sama Komo langsung berembuk sama produser kita. Ini aja mau mendingan kita agak jauh dari sini. Tetap kita tunggu dia, kita pantau. Siapa tahu kita nemu bukti baru. Oke, itu gue cakep, gue setuju sama lu. Jadi gue yakin banget dia nih bohong sama kita. Dia nggak akan jalan sama nyokapnya. Pasti ada orang yang ngejemput dia. Dan ya udah, akhirnya kita pun setuju. Kita cukup nunggu lama di situ dan tiba-tiba, gengs, Itu mobil siapa tuh? Itu mobil tuh. Tapi kok berhenti depan rumahnya Lisa? Iya. Dan yang menjemput si Lisa ini adalah seorang cowok tuh. Tuh cowok yang turun dari mobil itu tuh. Dia juga masuk ke rumahnya Lisa. Nah berarti cowok ini yang nelfon si Lisa di butik tadi. Berarti dia bohong juga dong sama kita. Nah, itu dia. Yang dia bilang kalau dia akan pergi sama nyokapnya dia untuk jenguk tantenya ke rumah sakit, berarti bohong besar. Lisa pun keluar dari dalam rumah dan mereka pun dengan mesranya mereka masuk ke dalam mobil. Pak, Dengan juga Pak, ikutin mobilnya Pak, ikutin mobil. Ini dia ternyata emang nggak jelas sama nyokapnya kan? Mau ya udahlah, berarti gue yakin banget kita dibohongin. Berarti emang belum tentu juga kalau ada tantenya yang masuk rumah sakit. Kita ikutin mereka guys. Ternyata gengs mereka itu pergi ke sebuah kafe. Dan sampainya mereka di sebuah kafe, gue minta tolong lagi sama si Maulana untuk mencari tahu dan membawa kamera tersembunyi. Dan ya udah, seperti biasa gue sama Komo memantau lewat tab. Oke, udah gambar sama suara jernih kok. Ini siapa nih cowok? Nggak tahu, tapi ini mereka kayak punya hubungan gitu. Mau yang ngasih dari tadi gelagatnya deket banget, mesra. Kenapa kamu? Aku lagi bete. Kenapa sih? Lagi kesel aja. Kamu tahu kan si Mike? Iya. Mike temen kamu. Dan kita juga baru tahu kalau si Coki ini juga kenal dengan si Mike dan mereka pun punya hubungan persahabatan. Kalau misalnya mereka temenan, otomatis siapa tahu dong Mike itu punya cewek ya, dan ini ceweknya. Kalau si cowok ini tahu kalau si Mike itu adalah pacarnya dari si Lisa, ya nggak mungkin kalau dia ini sekarang lagi jalan sama si Iya Lisa. bisa aja mau duduk dia nggak sih, atau punya rencana lain mungkin di belakang Mike. Nggak ngerti juga sih. Aku bete banget deh sama dia. Masa seharian ini aku tuh diomelin terus sama dia. Wah parah, kacau banget sih Mo. Terus dia ngapain ngundang kita juga, mau kalau misalnya dia punya cowok lain juga dia. Gue gak ngerti nih si Lisa emang selingkuh apa gimana, tapi ini emang gak selayaknya aja guys. Dan ini bukan seorang temen, ini fix banget mereka ada kedekatan khusus. Sayang, aku pengen deh keluar aja dari Padus. Terus aku, ya ngapain juga aku di Padus, kan dimarahin terus. Aku pengen keluar dari Padus, terus
Gimana kalau misalkan aku nyanyi solo aja, terus aku ikutan acara lomba kamu? Oh, dia tuh lagi minta bantuan sama dia juga biar bisa menang di solo karir itu. Berarti ini cuma berperan penting dalam solo karir itu dia. Mo. Ini Oh, cewek gitu. licik banget. Kalau udah kayak gini kita cabut aja, Mo. Gue udah males banget, Lu Mo. jangan cabut dulu, udah dengerin aja dulu. Iya, biasa. Kita udah dibohongin ngapain lagi? Udah dengerin aja dulu deh Mita gitu loh. Masih banyak bukti lagi yang bisa kita dapetin dari obrolan mereka di sini, ngerti gak? Menurut kamu gimana? Bisa menang nggak? Pasti dong bisa. Seriusan? Iya kan kamu tadi. Nah sekarang gini aja deh Mita, gue penasaran banget sama kasus ini dan gue kesel banget gue udah dibohongin sama dia. Mau gue udah males lah, mau dilamain kita balik aja. Lah enak aja lu, emang lu mau dibohongin gitu aja sama Ya udah sama ngapain klien aja kita berusaha sama pembohong. sama dia. Mau gue udah males lah, mau dilamain kita balik aja. Lah enak aja lu, emang lu mau dibohongin gitu aja sama Ya udah sama ngapain klien aja kita berusaha sama pembohong. Ya habis-habisin waktu Lu lah. nggak mau mengklarifikasi ini? Ya udah terserah kita lagi dulu aja sama kado lu. Sekarang kado pas gue yakin kamu juga setuju sama kita. Dan ya udah akhirnya gue sama Komo berembuk lagi sama produser kita. Kok gua tahu lo kesel, kita juga kesel. Ini gimana kalau kita sudahi hari ini? Besok kita harus klarifikasi lagi ke klien kita itu. Ngapain lagi kado udah lah, Udah masa kita kepala udah dibohongin gitu, ngapain masih berusaha sama pembohong juga. Udah tinggal selesai, kok sudah selesai nggak usah diperpanjang lagi, gampang Iya, kan? Dam, paham. Gila ya, gue dari awal udah respect banget sama Lisa. Gue udah percaya sama Lisa, gue mau bantuin Lisa. Tapi ternyata Lisa bohongin gue sama Komo. Jadi gue salah, semua yang gue lakukan Iya salah. Emang salah karena lu udah percaya Yaudah, mau sama tenang, dia. mau tenang, mau. Yaudah, Dam, sekarang kita balik. Besok kita ngikutin si klien kita lagi, gimana? Ya udah gitu, jadi gini aja kita ikutin permainnya dia. Dan akhirnya kita menyepakati kalau besok kita akan menanyakan langsung sama si Lisa tentang kejadian hari ini. Oke guys, sekarang kita masuk di hari kedua, yang mana di hari kedua ini gua dan Mita dan tim Kata Keputus sudah menuju ke rumahnya si Lisa. Dan akhirnya kita pun sampai di rumah Lisa. Gue udah kesel banget gengs di situ. Sebenarnya gue udah males banget, gue udah nggak mood banget karena gue ngerasa kecewa aja. Tuh gue pun langsung masuk ke rumahnya Lisa dan Lisa pun keluar. Dan gua pun memancing beberapa pertanyaan sama dia. Langsung aja deh gitu. Jadi sebenarnya maksud kita datang ke sini pertama pengen nanyain sama lu apa kelanjutan dari kasusnya lu sama si Mike gitu ya. Oh iya. Dan yang kedua sebenarnya kemarin itu kita ngikutin lu ke kafe. Dan kita ngelihat lu ketemuan dengan seorang cowok dan kita pengen tahu sebenarnya hubungan lu sama cowok itu apa sih, karena kita ngelihat lu romantis banget sama cowok itu. Oh ya, maaf nih sebelumnya kak ya, aku nggak ngasih tahu sama kakak. Terus kemarin tiba-tiba ini pengintian kita berhenti gitu aja. Nah iya. Aku mau ngasih tahu kalau yang kemarin itu yang kakak lihat itu cowok itu tuh sepupu aku. Anaknya tante aku yang lagi masuk rumah sakit. Oh gitu ya, Iya. sepupu. Oh akrab banget ya, mesra Iya. banget. Wah gila, lo mau bohongin kita lagi? Emang kita udah deket banget makanya sekaligus. terus? Udah lama gak ketemu kan, sekaligus ya udah karena udah deket banget ya curhat-curhatan gitulah. Si Lisa ini menjawab pertanyaan kita seperti orang yang benar-benar tidak punya dosa dan tidak punya salah. Dan kalau kelanjutan dari kasus lu sama si Mike gimana? Ya, Kita gimana sekarang? kita lagi
lanjutin. Aku tetap mau putus sama dia. Dan kita pun langsung pergi meninggalkan rumahnya si Lisa ini. Aku tunggu kabarnya ya. Oke, siap, Makasih ya. ya. Ya, dah. Setelah kita pamit sama si Lisa di rumahnya dia, gua lagi-lagi berdiskusi dengan produser kita, gengs. Enggak, kalau kita sekarang ke tempat latihannya si Mike gimana? Maksud gua, kita kan sekarang udah memastikan nih kalau emang si Lisa ini udah ngebohongin kita. Nah, maksud gua kalau kita datang ke tempat latihannya si Mike dan kita mencoba untuk mencari informasi juga tentang si Mike, apakah emang benar si Mike ini seperti apa yang diomongin si Lisa atau enggak? Jadi untuk lebih memperkuatkan kita lagi aja. Menurut lu gimana? Makanya di sana kita mesepati kalau kita akan menuju ke studio latihannya si Mike. Dan kita pun di situ bisa langsung menanyakan sama Mike sebenarnya seperti apa Lisa dan hubungan mereka seperti apa. Intinya kita harus cari tahu yang sebenarnya Demo. Iya, tapi kalau menurut gua kalau kita langsung datang ujuk-ujuk kita sebagai tim kata kamu putus kan cukup aneh juga sih, nih gitu. gimana ya menurut Nah, nantinya kita akan datang ke tempat si Mike ini, ke tempat latihannya dia, terus kita kayak pura-pura ada interview gitulah tentang mengenai suatu hubungan nanya-nanya, gitu. iya. Nah, di sana nantinya kita akan lihat sudut pandangnya si Mike ini terhadap suatu hubungan itu seperti apa. Iya, Karena kan kita juga nggak tahu juga nih si Mike ini apakah emang bener seperti yang diomongin si Lisa atau enggak. Dan setelah kita meyakini si Lisa ini bohong semua sama Iya, kita, benar banget. baru kita akan jujur sama si Mike. Gimana, lu sependapat sama gue? Gue setuju kok, yaudah. Dan akhirnya gue sama Komo pun langsung sampai di tempat studio paduan suaranya si Mike. Dan nantinya kita akan nanya langsung sama si Mike, apakah emang benar ada permasalahan dalam hubungan dia dengan si Lisa. Gini sob, apa? Jadi kita emang dari Trans TV, dari tim katakan putus, mungkin lo. Oke, nah gini sob, mungkin untuk mempersingkat waktu nih gitu loh. Jadi gue pengen tahu kalau menurut lo suatu hubungan pacaran itu seperti apa sih? Kalau pacaran menurut gua ini yang gua jalanin sama cewek gua ya. Oh, lo udah punya pacar? Oh iya, aku punya cewek. Oke, Terus. Yang penting gue itu jalan sama dia selalu dengan hubungan yang baik dan nggak neko-neko lah pokoknya. nggak neko-neko ini maksudnya apa? Pokoknya kita nggak ngelakuin hal-hal yang negatif. Oke, jadi tujuan hubungan lu tuh, tujuan lu ngejalin hubungan sama cewek lu ini adalah untuk mendapatkan hal yang positif gitu maksud lu. Terus menurut lo cowok yang baik itu bersikap kayak apa sama cewek? Kalau cowok yang baik untuk gue pribadi ya, kalau gue pribadi kebetulan gue agak tegas sama cewek gue. Meskipun satu sisi ya cewek gue kadang ngerasa gue galak gitu ya. Oh, dia suka ngerasa lo ya, galak. betul. Cuman tapi dalam hati gue sendiri sih sebenarnya itu buat kebaikan dia juga. Di sini Mike itu jujur, gengs. Dia emang mengakui sifatnya dia. Kalau menurut lu lagi ngejalin hubungan dengan cewek yang bener-bener ideal menurut lu atau enggak sekarang? Kebetulan menurut gue cewek gue ideal banget ya. Dia beranggapan kalau si Lisa ini adalah cewek idolanya dia atau cewek yang paling ideal menurut dia. Dan dia juga sangat setia banget sama si Lisa. Oh jelas lah. Iya. Dia sayang banget tuh ya kan. Baru nafasku ku hembuskan untuk cintaku, biar rindu Beda lah emosional sama tegas loh. Aku tegas ya sama dia. kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Biarkan Kamu Iya, dari tadi gue ngeliatin kenapa sih? oh ini. Kemarin sebenarnya gini pas gua lagi turun dari mobil, nggak sengaja gua lagi jalan mau ke warung kan, gua itu jatuh kesandung batu. Gitu. Berarti semua omongan yang dikasih tahu sama si Lisa ke kita itu bohong semua.
Sebenarnya lu udah tahu kalau kita nih dari tim Kata Kamu Putus ya kan. Nah sekarang gua pertama mungkin gua minta maaf dulu sama lu. Sebenarnya tujuan kita kedatangan kita ke sini adalah akhirnya gua bilang sama dia dan gua jelasin semuanya sama dia. Gua nggak percaya ya. Ya udah Lu mau jangan kita marah-marah deh. Lu ada buktinya apa enggak? ada Oke, kok. nah Mau sekarang kasih aja buktinya. gua kan datang ke sini baik-baik ya kan, dan tujuan gua ngomong kayak gini sama lu juga baik-baik. Buat kebaikan lo Oke, juga. kalau lu emosi boleh, tapi tolong jangan ngomongnya kurang enak. Oke. Dan di situ kita pun langsung tunjukin bukti-bukti yang ada di kamera. Nah, ini ini cewek kita ini. ikutin dia, kita Ya. ikutin. Dan Dia ke kafe. Nah ini sama cowok ini. Siapa nih cowok? Lah, ini kan si Coki. lu kenal? Coki Siapa? ini gue kenal banget lah bro. Si Mike ini benar-benar kaget banget, gengs. Dan yang bikin dia tambah kaget Ternyata dia nih emang kenal dengan si Coki, gengs. ya lo dengerin dulu deh nih omongan mereka tuh bener-bener tuh dia deket pegang-pegangan banget. tangan, tuh mereka mesra-mesraan, peluk-pelukan. Alasannya ke kita dia sepupu ya Mo ya. Lu coba dengerin obrolan mereka itu pakai kata sayang. Lu coba dengerin. Nah ini mereka tuh ngobrol berdua itu pakai kata sayang. Nah dia kok mesra-mesraan gitu sih? Nah Ya, itu makanya maksud kita itu, gitu. Karena kita di sini mencurigai si cewek lu ini, makanya kita datang ke sini dan mengklarifikasi ini ke lu. Dan Dan ternyata ya jawabannya Cok itu nggak sepupunya Mo. oke, udah, lu bisa Udah. percaya sama kita? Oke, gua percaya. Jadi ya udah mau fix kita itu dibohongin sama Lisa, kita dipermainkan juga di sini, udah dibantuin, gue udah respect sama dia. Gue sebenarnya rada curiga juga sih. Kenapa? Dia tuh mau ikut lomba solo kan, nyanyi solo kan. Karena kebetulan si Coki ini juri, kemungkinan besar si Lisa ini ngedeketin si Coki ini buat supaya narik perhatiannya si ini kan. Oh bisa bener banget lu bisa. Jadi maksud lu manfaatin kita kan? berarti si Lisa ini orang atau cewek yang penuh dengan skenario dong. Maka di situ dia minta tolong sama kita untuk mencari si Coki, dan dia pengen menjelaskan semuanya sama si Coki karena dia punya feeling banget kalau si Coki ini juga dibohongin sama si Lisa. Dan keesokan harinya guys, kita pun udah sama si Mike ini dan kita langsung menuju ke rumahnya si Coki, dan di situ kebetulan banget guys. Si Coki nih. Oh, ini Coki. Dan langsung saja si Mike ini memanggil si Coki. Coki! Sini. Cok! Yuk. Mana aja lu? Ada gua. Enggak Pak, enggak ada ribut-ribut kok, ini kita lagi udah lama nggak ketemu ya, teman lama. Meskipun di sana si Cokinya kaget karena ada kedatangan gua Damita dan tim Kata Kamu Putus. Dan kita bilang semuanya yang sebenarnya seperti apa, Lisa itu siapa, dan kelakuannya seperti apa. Wah, lu jangan bercanda deh. Lisa itu kayak gua serius. Kan udah putus ya kayaknya. Enggak, gua masih jadian kok sama dia. Gua udah jalan sama dia kurang lebih 1 tahun. Nah, jadi Lisa bilangnya dia udah putus Iya, sama... iya. Udah putus sama dia. Oke, nah sekarang statusnya sama si Lisa sebenarnya apa? Gua cowoknya dia. Lu cowok pacaran Iya. Udah berapa lama? 2 bulan. Oke, nah sekarang statusnya sama si Lisa sebenarnya apa? Gua cowoknya dia. Lu cowok pacaran Iya. Udah berapa lama? 2 bulan. Berarti si Lisa ini emang jago banget bohongin 2 cowok ini, gengs.
lu tuh udah dibohongi sama si Lisa, dan juga si Lisa tuh sebenarnya juga punya maksud lain terhadap kedekatan lu sama dia. Dan Tapi kemarin- gua nggak percaya gitu. Tadinya si Coki tidak percaya. Dan ya udah, gue sama Komo lagi ngasih bukti lewat kamera, dan di situ Coki kaget banget, gengs. Jadi cuman manfaat aja gue ya. Ya lu aja yang jawab sendiri, Sob. Barulah si Coki ini percaya banget, dan dia baru menyadari kalau dia sudah dibohongin sama si Lisa. Iya. begoin gue berdua. Iya, itu Itu manfaatin aja sama cewek gitu. faktanya emang kayak gitu. Nah sekarang gini aja deh, kalau emang kalian udah tahu bagaimana si Lisa, nantinya kita akan mikirin dulu momennya seperti apa. Kita akan kontekan sama lu. Dan akhirnya momen putus pun itu tiba, gengs. Ada banyak skenario dan juga cerita di momen putus ini, guys. Dan di situ gue sama Komo udah ada di ruang monitor, sama si Lisa juga. Kita sok-sok menerangkan lagi lah, bikin dia supaya dia mengikuti lagi semuanya momen putus tersebut. Nah, elunya emang benar-benar udah yakin untuk putus hubungan dengan si Mike ini? Bener? Karena semuanya kita juga sudah tahu kebohongan si Lisa, kita masih mengiyakan apa aja yang dibilang oleh si Lisa ini. Dan Lisa pun dengan pedenya akhirnya ke tempat momen putus tersebut. Ini ya udah, dia lagi siap-siap sekarang, dan sebentar lagi kita akan ngelihat satu surprise, satu kejutan. Dan mau lihat tadi kan, mau dengan tampang yang pede banget itu, dia ngeyakinin kalau dia bakal mutusin cowoknya. Seperti yang aku bilang tadi di awal, nanti begitu Mike masuk, kita langsung ngelilingin Mike, terus kita nyanyi lagu. Nah, betul banget. Dan setelah semuanya siap, barulah si Mike ini datang. Hai Mike. Hai, Aku punya sesuatu yang pengen aku sampaikan ke kamu. sesuatu apa? Kamu udah siap? Siap? Kita nggak sabar banget, gengs, bakal ngeliat ekspresinya Lisa seperti apa. Guys, apa nih? Kaget deh. Teman-temannya ternyata ngelilingin dia, bukan ngelilingin si Mike. Tinggal tunggu aja nih. Hei, aku juga ada sesuatu buat kamu. Oke, guys, mulai. Dia bingung sekarang lagunya itu nggak dinyanyiin buat dia. Ya iyalah. Apa-apaan kan tadi rencananya ya ada ini. Kalian mau nusuk aku dari belakang gimana sih? Hei, kamu gak usah marah-marah. Ini aku lakuin semua buat mutusin kamu. Aku udah tahu kamu itu selingkuh, tau gak? Apa sih selingkuh apa? Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua Dan gak lama pun Coki dateng. di bersamanya tak hilang dan sirna. Nah kan, Kaget kaget banget kan? semua, ada Coki di situ. Ada Coki dan juga ada Mike di situ. Karena kamu penyanyi, aku bakal nyanyiin sebuah lagu buat kamu. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani cinta denganmu. Biarkan bersendiri tanpa
bisanya makin plongo dan makin gak tahu apa maksud dari semua ini. Oke Mao, itu proyektornya disiapin Mao. Kru pun langsung memasangkan sebuah proyektor. Nih lu lihat bukti yang terakhir ini. Lo malu banget nih. Dan dari proyektor itu kita bisa melihat hasil record yang mana di video itu ditunjukkan kalau si Lisa ini sudah ngeduain si Mike dan juga si Cok. Enggak, ini pasti yang salah, serius. Semua udah jelas, semua udah jelas. Goodbye. Dia ngerasa terjebak. Dan di situ Lisa malah marah-marah sama gue. Jadi kalian gue juga apa? Jadi kalian semua stop kalau buat ngerjain gue. Ya lo kan dulu bikin gue sama kamu repot kan. Gue udah bantuin lo, terus lo bohongin gue apa? Lo yang bohongin gue. Lo yang bohongin gue. Gue kan minta tolong sama lo buat mutusin. Udah lu nggak usah nyolot. Lu nggak usah nyolot, lu nggak usah beralasan. Lu udah ketahuan, dua orang ini udah tahu kalau lu ngebohongin dia. Aduh, lo tuh gak tau malu banget sih. Lo udah banyak orang yang tahu juga niat busuk lo. Lu pakai bilang dia orang temperamen apa segala macam, padahal dia tuh baik banget sama lu, dia tulus banget sama lu, dan lu ngecelain dia. Kalian sendiri lihat kan, dia marah-marah sama gue. Anda tuh ada. Doang, dia tuh gak ada tangan yang lo bilang berdarah juga apa, itu cuma dia jatuh doang kan. Tapi dia emang kasar. Udah, sekarang lu gak perlu berdebat. Menurut lu dan lu juga, apa yang lu mau dari perempuan pembohong ini? Kalau gue sih udah no komen ya sama dia ya. Gue juga gak perlu. Udah biasa, lu ngapain nyolot sih dari tadi? Lu udah salah. Lu udah tahu lu salah, masih aja Lu udah salah, nyolot. lu udah ngebohongin gua sama dia. Tapi lu masih lebih marah dah. Sama gue. Gua kasar apa sama lu? Setelah si Lisa ini pergi, orang pembohong itu kalau ketahuan bohong, pasti yang pertama dilakukan sama dia adalah emosi. Dia busuk bakal ketahuan sampai kapanpun ya. Nah, dan yang penting sekarang lu berdua udah tahu siapa perempuan yang terbaik buat lu dan siapa orang yang udah ngebohongin lu. Ya udah kalau gitu guys, menurut gua Damita dan tim Kata Keputus, kasus ini selesai. Oke gengs, pesan gue untuk episode kali ini adalah raih tujuan lo dengan cara yang benar. Jangan pernah lo mengharapkan hal yang baik dengan cara lo yang salah. Setiap kebohongan itu pasti akan disusul dengan kebohongan yang lain. Jadi berhentilah berbohong sekarang sebelum lu kejebak dalam kebohongan lu sendiri. Gua Komoriki cabut. Gue Damita Argudi cabut. Bye. Aku